Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 7B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Arlina Farinata Faizzihat, kemudian Eva Diana Lutfiatul Amaliyah, dan Evi Diani Lutfiatul Amaliyah. Selanjutnya, penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara yaitu Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Islam Nusantara merupakan Islam yang mempunyai karakter Indonesia dan hasil interaksi nilai-nilai Islam teologis dengan tradisi Indonesia. Islam disebarkan di Indonesia secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Beberapa metode diantaranya adalah interaksi perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan akulturasi budaya. Kemudian yaitu pendekatan Islam Nusantara. Terdapat beberapa pendekatan Islam Nusantara. Pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan ini memunculkan 5 istilah. Islam Nusantara adalah Islam yang bersifat non-positivistik, personalista, Islam substansif, dan sebagai sistem nilai. Kedua, pendekatan budaya. Pendekatan ini memunculkan 3 istilah, yaitu Islam Nusantara sebagai Islam bahari, Islam sehari-hari, dan model. Ketiga, pendekatan linguistik yang memunculkan istilah Islam fi Indonesia. Keempat, pendekatan filsafat hukum yang memunculkan istilah Islam sebagai metodologi. Kelima, pendekatan hukum yang memunculkan istilah fikih Nusantara. Keenam, pendekatan historis antropologis yang memunculkan 2 istilah, yaitu Islam khas Indonesia dan Islam budaya Nusantara. Dan yang terakhir yaitu pendekatan historis filosofis yang memunculkan 2 istilah, yaitu Islam empirik dan pemikiran khas Indonesia. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mbak Eva. Materi selanjutnya yaitu pengaruh Islam terhadap budaya Indonesia. Ada 3 ungkapan yang menunjukkan budaya lokal memengaruhi Islam. Yang pertama, Islam adalah agama yang datang ke Nusantara dengan tujuan mengislamkan masyarakatnya. Yang kedua, pada tataran ini Islam dan budaya Indonesia dalam posisi seimbang. Yang ketiga, budaya lokal memengaruhi Islam. Budaya Indonesia sebagai tuan rumah aktif dalam menjaga, memberi tempat, dan membina Islam agar tidak berbenturan. Materi selanjutnya, Islam Berkemajuan. Islam Berkemajuan merupakan formulasi pemikiran untuk memahami Dinul Islam atau agama Islam itu sendiri. Nilai-nilai kemajuan yang terkandung sering tertutup debu zaman sehingga sering tidak terperhatikan. Islam Berkemajuan merupakan ikhtiar mendinamisasikan Islam. Semangat Islam mesti menjiwai aspek-aspek kehidupan manusia. Kata berkemajuan mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang tidak berhenti bergerak ke depan dan selalu unggul. Islam selalu one or some steps ahead, satu atau beberapa langkah lebih maju. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Islam berkemajuan. 5 pilar Islam berkemajuan yakni: yang pertama, tauhid murni. Yang kedua, pendalaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah harus tetap terbuka. Yang ketiga, amal soleh fungsional dan solutif. Yang keempat, berorientasi kekinian dan masa depan. Yang kelima, toleran, moderat, terbuka, dan suka bekerja sama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Evi Diani. Kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri Islam berkemajuan. Menurut Haidar Nasir, ada 6 ciri, yaitu: yang pertama, mempunyai jiwa keagamaan yang kokoh. Yang kedua, bangsa tersebut memiliki akhlak dan tingkah laku yang baik. Yang ketiga, bangsa yang berilmu. Yang keempat, Islam bil muamalah atau kecemerlangan membangun dimensi muamalah. Yang kelima, ukhuwah Islamiyah. Dan yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah. Materi selanjutnya, pengaruh Islam berkemajuan. Islam berkemajuan diantaranya ditunjukkan dengan budaya literasi membaca dan menulis,
Selain gerakan literasi, Islam berkemajuan ditandai dengan budaya toleran. Islam berkemajuan juga berupaya menghidupkan dan merawat kembali semangat dasar keadilan. Islam berkemajuan juga meniscayakan sikap ramah budaya. Yang terakhir, kesimpulan. Islam Indonesia adalah Islam yang dikemas secara kreatif dan dipadu dengan tradisi-tradisi setempat. Islam Nusantara adalah Islam khas Indonesia, Islam yang menjunjung tinggi toleransi, sikap saling menghargai, dan melestarikan budaya yang ada sejak dahulu kala. Islam Nusantara adalah Islam anti-radikalisme, maksudnya Islam yang ramah, lemah lembut, toleran, dan menghargai perbedaan. Islam berkemajuan mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang tidak berhenti bergerak ke depan dan selalu unggul. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.